Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Nerazzurri akan main tandang melawan peringkat 18 Torino pada pekan ke-27 Serie A Minggu 14 Maret 2021 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Laga ini bisa disaksikan langsung di beIN Sport 2 dan live streaming di RCTI+. Inter memenangi 7 laga terakhirnya di Serie A, tentunya Nerazzurri membidik 8 kemenangan beruntun. Terkini pasukan Antonio Conte menang 1-0 menjamu tim kuat Atalanta lewat gol tunggal Milan Skriniar. Inter saat ini unggul 6 poin atas peringkat 2 AC Milan. Sementara itu Torino yang skuadnya diterjang badai COVID-19 dan dipermak tuan rumah Crotone 2-4 di laga terakhirnya masih tertahan dengan 20 poin di zona merah. Pada pertemuan pertama di Serie A musim ini, pada pekan ke-8 Inter meraih comeback win 4-2 atas Torino di Stadio Giuseppe Meazza. Sempat tertinggal 0-2 oleh gol-gol Simone Zaza dan Christian Ansaldi, Inter membalas melalui Alexis Sanchez, Romelu Lukaku 2 gol dan Lautaro Martinez untuk mengamankan 3 angka. Inter tercatat selalu menang dalam 3 pertemuan terakhir dengan Torino di Serie A, dan kali ini Nerazzurri pun sepertinya pantas difavoritkan untuk menang. Roberto Gagliardini lebih favorit jadi starter di lini tengah Inter melawan Torino setelah keraguan atas kondisi Christian Eriksen dan Arturo Vidal. Walaupun Eriksen telah ikut berlatih bersama tim utama, pelatih Inter Milan Antonio Conte tidak ingin mengambil resiko untuk tetap memainkan Christian Eriksen yang mengalami masalah lutut. Jadi Gagliardini akan memulai bersama Barella dan Brozovic. Meski demikian, Conte tetap akan memasukkan Eriksen ke dalam skuadnya untuk perjalanan ke Stadio Olimpico Grande Torino, tetapi akan duduk di bangku cadangan. Sedangkan lini depan akan kembali diperkuat oleh duet maut Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, dan striker Chili Alexis Sanchez tampaknya kembali di bangku cadangan. Samir Handanovic mempertahankan posisinya sebagai penjaga gawang, sementara di lini pertahanan tetap diperkuat oleh trio tangguh Milan Skriniar, Stefan De Vrij, dan Alessandro Bastoni. Achraf Hakimi dan Ivan Perisic akan beroperasi sebagai kedua bek sayap melawan pasukan Granata. Mantan kiper cadangan Inter Milan Tommaso Berni yakin bahwa penjaga gawang Nerazzurri saat ini, Samir Handanovic, dapat terus bersaing di level teratas hingga beberapa tahun lagi. Handanovic adalah salah satu penjaga gawang terkuat di dunia. Dia lengkap dari segala aspek. Bagi saya, dia akan terus menjadi salah satu yang terbaik bahkan ketika usianya mencapai 40 tahun, ujar Berni dalam sesi wawancara yang dimuat oleh Tuttosport. Setelah terlibat dalam skuad selama 6 musim, Berni kemudian mengungkapkan beberapa rahasia ruang ganti Inter, sembari mengingat kartu merahnya yang sempat viral karena catatan 2 kartu merah tanpa menit bermain bersama Nerazzurri. Ada aturan di ruang ganti, jika Anda mendapat kartu merah karena hal-hal bodoh seperti memprotes, menyusahkan rekan setim Anda, maka hukumannya adalah harus memberi hadiah untuk semua pemain. Lautaro Martinez pernah membelikan TV untuk semua pemain dan pemain lainnya ada yang membelikan ponsel atau champagne. Kekompakan di ruang ganti adalah hal yang mendasar. Jika Anda berhasil membuat grup yang kuat, maka di akhir tahun tim Anda akan mendapatkan lebih banyak poin di klasemen. Di Inter, persatuan ini jelas, pungkas Berni. Analisis yang dilakukan oleh raksasa jasa akuntansi dan profesional KPMG menemukan bahwa striker Inter Romelu Lukaku adalah pemain paling berharga di Serie A. Seperti dilansir passioninter.com, perusahaan Inggris Belanda menganalisis pemain dari seluruh dunia dan menemukan bahwa Lukaku dihargai 104,6 juta euro, menempatkannya di peringkat 13 di seluruh dunia dan teratas di Serie A.
Sesama bintang nerazzurri Nicolo Barella adalah pemain Italia dengan peringkat tertinggi dalam daftar ini dengan gelandang dihargai 60,5 juta euro. Penyerang Paris Saint-Germain Kylian Mbappe menjadi yang teratas dengan 185 juta euro. Diikuti oleh striker Tottenham Hotspur Harry Kane dan Raheem Sterling dari Manchester City masing-masing dengan 125 juta euro. Bek Juventus Matthijs de Ligt adalah sosok paling berharga kedua di Serie A dan urutan ke-19 secara keseluruhan dengan 88,5 juta euro. Sementara itu Inter diwakili lebih jauh dalam daftar oleh penyerang Lautaro Martinez dengan harga 83,9 juta euro dan bek sayap Maroko Achraf Hakimi senilai 70,2 juta euro. Pelatih Inter Antonio Conte akan memimpin tim dalam pertandingan resmi untuk ke-500 kalinya dalam karirnya saat nerazzurri bertandang ke Torino hari ini. Seperti yang dilaporkan La Gazzetta dello Sport, pertandingan Serie A melawan Granata di Stadio Olimpico Grande Torino akan menjadi lebih penting bagi Conte karena timnya berupaya mempertahankan keunggulan 6 poin mereka di puncak klasemen. Pelatih berusia 51 tahun itu telah membangun karirnya yang mengesankan di Arezzo, Bari, Atalanta, dan Siena sebelum memimpin di Juventus pada tahun 2011 dan memimpin Bianconeri meraih Scudetto di 3 musimnya di sana. Conte kemudian mengambil alih tim nasional Italia sebelum sukses di klub Liga Primer Chelsea dan akhirnya bergabung dengan Inter pada 2019. Anehnya, dia tidak pernah memenangkan pertandingan penting dalam karirnya dengan pertandingan ke-100-nya berakhir dengan kekalahan Atalanta dari Livorno. Kemudian, imbang melawan Chelsea dan Benfica di pertandingan ke-200 dan ke-300 saat melatih Juventus. Dan pertandingan ke-400 Conte diwarnai dengan kekalahan dari Tottenham Hotspur saat melatih Chelsea. Inter sedang dalam pembicaraan pembaruan kontrak dengan pemain internasional Belanda Stefan de Vrij. Pemain berusia 29 tahun itu memiliki sisa 2 tahun dalam kesepakatan yang ia tanda tangani setelah bergabung dengan nerazzurri dari Lazio dengan bebas transfer pada 2018. Menurut Calciomercato.com, penampilan impresif De Vrij telah membuatnya menjadi bagian integral dari pertahanan Antonio Conte, dan Inter sedang mencari cara untuk mengikat bek tersebut lebih lama dan kenaikan gaji tentunya. Selain De Vrij, Inter juga melakukan perbincangan kontrak baru dengan Nicolo Barella. Seperti dilansir Corriere della Sera, Inter ingin memberi penghargaan kepada Barella dengan mengikatnya lebih lama di klub. Pemain berusia 24 tahun itu akan mendapatkan kenaikan gaji dari 2,5 juta euro menjadi 4,5 juta euro. Sementara itu, Inter menganggapnya sebagai masa depan klub dan akan menawarinya ban kapten begitu Samir Handanovic pergi. Sementara itu, Lautaro Martinez harus menunda perjanjian kontrak barunya karena kasus COVID-19. Seperti diberitakan di Tuttosport, agen Martinez, Beto Yaku, telah tiba di Milan untuk menyelesaikan perpanjangan kontraknya hingga 2024. Dengan gaji sang striker akan meningkat dari 2,5 juta euro per musim menjadi 4,5 juta euro. Namun, pembicaraan telah ditunda setelah Direktur Inter, termasuk BP Marotta dan Piero Ausilio terjangkit COVID-19, memaksa interaksi dilakukan melalui telepon dan semua pertemuan tatap muka dibatalkan.